Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Barti dengan NIM 202405010209. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis digital yang diberikan oleh Ibu Kiki, di mana terdapat 5 kelompok. Saya akan membahasnya. Yang pertama itu teori ekonomi dan bisnis digital. Konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Teori ekonomi digital merupakan evolusi dari teori ekonomi klasik yang disesuaikan dengan karakteristik unik dari era digital. Karakteristik utama ekonomi digital yang membedakan dari ekonomi tradisional ada 5. Yang pertama itu, barang digital memiliki biaya marginal yang sangat rendah atau bantan nol. Yang kedua, efek jaringan yang menciptakan winner takes all market. Yang ketiga itu, data sebagian aset ekonomi baru yang dapat dianalisis dan dimonetisasi. Yang keempat yaitu platform digital yang menghubungkan multiple stakeholders. Yang terakhir yaitu kecepatan transaksi dan distribusi yang sangat tinggi, di mana bisnis digital di sisi lain juga merujuk pada model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai enabler utama untuk menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai ekonomi. Perbedaan mendasar antara teori ekonomi klasik dan ekonomi digital dapat dilihat dari perspektif supply and demand. Dalam ekonomi klasik, supply dibatasi oleh kelangkaan sumber daya fisik dan biaya produksi yang tinggi. Namun, dalam ekonomi digital, setelah investasi awal dalam pengembangan produk digital, biaya untuk memproduksi unit tambahan menjadi hampir nol. Selanjutnya, saya akan membahas di materi kelompok 2, yaitu tentang inovasi kewirausahaan berbasis digital. Konsep inovasi dan kewirausahaan. Inovasi dalam konteks kewirausahaan dapat dipahami sebagai proses dinamis yang menciptakan nilai baru melalui ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, maupun sistem bisnis. Inovasi tidak hanya berarti menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, melainkan juga dapat berupa perbaikan atau modifikasi diri. Hubungan antara inovasi dan kewirausahaan sangat erat. Tanpa inovasi, kewirausahaan hanya akan berjalan di tempat karena produk atau jasa yang ditawarkan akan cepat tertinggal oleh perkembangan zaman. Sebaiknya, inovasi membutuhkan kewirausahaan agar dapat diwujudkan secara nyata dan menghasilkan nilai ekonomis. Misalnya, banyak inovasi teknologi yang lahir dari dunia akademik, tetapi baru bisa berdampak luas setelah diadopsi oleh kewirausahaan. Baik, selanjutnya kita masuk di kelompok 3, yaitu membahas tentang lingkungan bisnis digital. Perkembangan lingkungan bisnis digital dimulai dari perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi dan berinteraksi secara ekonomi. Pada awalnya, aktivitas bisnis dilakukan secara konvensional dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis digital. Perkembangan dari bisnis tradisional ke e-commerce dan ekonomi digital menjadi tonggak penting dalam evolusi ini. Bisnis tradisional yang mengandalkan toko fisik ini beralih ke e-commerce yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Baik, selanjutnya kita masuk di kelompok 9, di mana pembahasannya yaitu pemasaran digital dan strateginya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemasaran digital dan strateginya. Apa sih pemasaran digital dan strateginya itu? Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan digital marketing? Digital marketing atau pemasaran digital adalah segala bentuk aktivitas pemasaran yang menggunakan media digital dan internet untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada konsumen. Dan kata lain, digital marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan internet melalui berbagai platform seperti media sosial, website, dan blog, email marketing, search engine marketing, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 10, yaitu di mana
pembahasannya yaitu pengambilan keputusan manajerial berbasis big data. Di sini saya akan membahas tentang pengertian data mining, di mana yaitu menurut Gartner Group, data mining adalah proses menemukan hubungan baru yang mempunyai arti, pola, dan kebiasaan dengan memilah-milah sebagian besar data yang disimpan dalam media penyimpanan dengan menggunakan teknologi pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Selain itu juga ada tujuan data mining, di mana tujuan utama data mining adalah untuk menemukan pola atau informasi yang berguna tidak secara langsung terlihat atau dampak diprediksi oleh manusia. Dengan melakukan data mining, perusahaan dapat mendapatkan banyak manfaat. Beberapa manfaat dari data mining adalah 1. Memudahkan pengambilan keputusan. 2. Membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Yang keempat, mendapatkan wawasan tentang pelanggan. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata dan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.